Shalom. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Dan mari kita berdiam diri sejenak. Amin. Mari kita tabiskan ibadah kita. Adapun pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan. Shalom. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami untuk itu Tuhan. Layakkan kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu yang mengubah kami, meneguhkan kami, sehingga kami boleh meraih semua apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Oleh karena itu ya Roh Kudus, tuntun pimpin kami ke dalam kebenaran firman-Mu, berikan hikmat untuk mengerti dan kuasa untuk boleh melakukannya, sehingga kami boleh menikmati kuasa dari kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan, jangan Tuhan lalui kami tetapi beri berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, saya bacakan untuk kita semua, yaitu dari 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan di Izrael, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana.
Sampai di situ pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang sudah baca dan dengarkan firman Tuhan, tetapi bukan sekedar baca dan dengar, melainkan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, terkadang kita diperhadapkan pada pergumulan di mana semua harapan seolah tampak hilang. Tetapi sebagai orang percaya, jangan pernah putus asa, karena Allah masih memegang kendali. Dia adalah Allah yang bisa membalikkan keadaan betapapun buruk atau mustahilnya keadaan tersebut. Saudara, mungkin keadaan Anda hari ini sama seperti yang dialami oleh Daud dalam perikop yang sudah kita baca di atas. Rasanya semuanya telah habis dan tidak ada lagi harapan untuk bangkit. Namun kalau kita melihat lebih jauh, maka kita akan menyadari bahwa Allah adalah Tuhan yang punya kendali atas hidup setiap orang yang percaya. Dan dia juga adalah Tuhan yang berkuasa untuk memulihkannya. Untuk itu, apa yang harus kita miliki untuk keluar dari pergumulan yang paling kelam dalam hidup ini? Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah memiliki otoritas atas hidup kita. Dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang kedua berkata, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Saudara, frasa dengan tidak membunuh seorang pun menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang masih memegang kendali. Sebab bisa saja orang Amalek itu membunuh semua orang yang telah ditaklukkannya di Ciklag. Tetapi kebiasaan yang terjadi dalam penaklukan sebuah daerah tidak mereka lakukan karena Allah tidak mengizinkan hal itu terjadi. Saudara, Allah juga memiliki otoritas atas hidup kita, di mana Dia memelihara ketika kita ditimpa berbagai tragedi seperti masa sekarang ini, di mana COVID masih menjadi momok yang menakutkan di negeri kita. Dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini, kita harus meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kita juga harus percaya bahwa apapun yang kita hadapi sekarang ini, ada hal positif yang bisa kita lihat di dalamnya. Karena di sana Allah memiliki otoritas untuk membawa kita kepada perubahan dalam hidup ini. Bukankah dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi, imanilah bahwa Allah masih memegang kendali sesulit apapun keadaan yang Anda hadapi hari ini. Dialah yang memegang otoritas atas hidup Anda, dan Dia ingin agar Anda mengalami kuasanya dalam memulihkan hidup Anda. Yang kedua adalah memiliki kejujuran atas keadaan yang ada. Dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang keempat berkata, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, sekalipun Daud terkenal sebagai pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ketika melihat kenyataan keluarganya ditawan, dia menyatakan perasaannya yang sesungguhnya, yaitu menangis. Dia tidak malu sekalipun itu mungkin akan menjatuhkan martabatnya di depan anak buahnya. Tetapi Daud tidak bisa menyembunyikan keadaan hatinya oleh sebab keluarganya yang ditawan oleh musuh. Itulah keadaan yang sesungguhnya yang dihadapi oleh Daud, yaitu sedih. Dan kesedihan itu dia tampilkan apa adanya tanpa harus ditutupi. Saudara, kalau mau melihat pertolongan Allah dalam pergumulan yang sangat pelik, kita perlu menyalurkan kesedihan, ketakutan, dan kesepian kita kepada Allah. Bukankah dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur Allah. Jadi, jangan merasa kuat sehingga Anda tidak menyadari keberadaan Anda di hadapan Allah. Bukankah orang yang kuat itu adalah orang yang menyadari kelemahannya sehingga ia akan bergantung kepada Allah? Dan ketika kita menyadari bahwa kita lemah, maka di sana kita akan mendapatkan kekuatan dalam menghadapi persoalan yang ada. Karena kuasa Tuhan akan menopang kita dalam persoalan yang ada, asal kita tidak menjadi putus asa.
Yang ketiga adalah menguatkan iman. Dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6 berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, Daud bisa saja menangis, tetapi dia tidak larut dalam tangisannya. Namun ia memandang kepada Allah. Keyakinannya kepada Tuhan semakin dilipat gandakan, karena ia tahu bahwa keyakinan itulah modal utama untuk mengatasi pergumulannya. Saudara, kalau mau melihat kuasa Allah dalam pergumulan hidup ini, tidak bisa tidak, kita harus menguatkan kepercayaan kita. Ada 3 langkah yang harus perlu dilakukan dalam hal ini. Pertama, fokuslah pada Allah sebagai sumber kekuatan. Jangan biarkan masalah menjadi fokus perhatian Anda, tetapi biarkan Allah yang utama yang menjadi perhatian Anda. Memang masalah akan sangat menyulitkan hidup kita, tetapi jangan biarkan masalah menutupi mata iman Anda untuk melihat Allah yang lebih besar dari masalah yang ada. Yang kedua, mengingat pertolongan Allah di masa lampau. Saudara, ingatlah bahwa Allah sudah pernah menyatakan pertolongannya dalam hidup Anda. Kenyataan itu akan menguatkan iman Anda bahwa Dia akan melakukannya lagi dalam hidup Anda. Kalau saja Dia sudah pernah berbuat sesuatu dalam hidup Anda, itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkarya dalam hidup Anda yang perlu Anda harapkan. Ketiga, memperkatakan hal-hal positif. Sekalipun mungkin keadaannya sulit, jangan pernah pesimis. Melangkahlah dengan memperkatakan hal-hal positif. Hal itu akan menolong kita untuk tetap optimis. Jadi, kuatkan iman Anda untuk melihat kuasa-Nya berkarya bagi hidup Anda. Yang keempat adalah membangun komunikasi dengan Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-7 berkata, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Saudara, secara aktif Daud membangun komunikasi dengan Allah, dan dia pergi untuk meminta peneguhan dari Allah atas apa yang akan dia lakukan. Daud menyadari bahwa Allah adalah Tuhan yang mengetahui jalan-jalan hidupnya. Itulah sebabnya dia membangun komunikasi secara aktif dengan Allah agar dia tidak salah melangkah. Saudara, kalau ingin melihat kuasa Allah untuk membalikan keadaan, hendaknya kita secara aktif untuk membangun mezbah dan meminta peneguhan dari Tuhan atas apa yang kita imani di dalam Dia. Libatkan Dia dalam setiap keputusan yang Anda akan ambil. Sebab tidak jarang manusia menghalalkan segala cara hanya karena ingin keluar dari masalah yang ada. Itulah sebabnya ada banyak orang kemudian jatuh kepada masalah yang lebih pelik lagi. Oleh karena itu, betapa penting kita mengetahui kehendak Tuhan dalam setiap masalah kita. Jadi, bangunlah mezbah dan giatlah berkomunikasi dengan Allah. Maka Dia akan menuntun Anda ke jalan yang Dia kehendaki untuk Anda. Yang kelima adalah melangkah dengan iman. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-9 berkata, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Saudara, didasari iman kepada Allah, Daud melangkah untuk meraih kemenangan yang Tuhan sudah siapkan. Dengan apa yang ada padanya, akhirnya dia mendapatkan apa yang pernah hilang, dan keadaannya dipulihkan kembali. Saudara, kalau kita mau melangkah didasari iman kita kepada Allah, maka kita akan melihat kuasa Allah bekerja untuk memimpin kita kepada kemenangan. Tidak peduli sesulit apapun keadaannya. Jangan hanya berdoa, tetapi melangkahlah untuk meraih apa yang Tuhan sediakan dalam hidup Anda. Lakukanlah sesuatu sesuai dengan iman Anda dalam tindakan yang nyata, karena Anda tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi persoalan Anda. Ingatlah, kemenangan hanya bisa terjadi bagi mereka yang mau bertindak untuk mewujud nyatakan imannya dalam perbuatan. Oleh karena itu, saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, ingatlah Allah masih memegang kendali. Namun jujurlah dengan keadaan Anda dan kuatkan iman percaya Anda kepada Allah, serta melangkahlah didasari iman Anda kepada Allah untuk meraih kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur bahwa kami memiliki Allah yang punya otoritas atas hidup kami, atas dunia ini. Apapun yang terjadi, ingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau masih punya kendali atas dunia ini. Kami tahu persoalan membuat hidup kami sulit, tetapi jangan biarkan kami kehilangan pengharapan.
tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Bila kami tetap menguatkan iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan, sehingga kami melangkah menjalani kehidupan yang dalam persoalan ini dengan pertolongan kasih dan kemurahan-Mu. Mari Bapa didik setiap jemaat-Mu, apapun yang dipergumulkan hari-hari ini. Tuhan tolong, biar oleh karena belas kasihan-Mu, jemaat-Mu melihat jalan keluar yang datang daripadamu. Mari Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Mereka mungkin dalam keadaan sakit hari-hari ini. Apapun sakit penyakit mereka, khususnya yang terpapar COVID. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu. Jamah setiap jemaat-Mu yang terpapar COVID. Biarlah kuasa bilur Kristus menyembuhkan. Sehingga setiap mereka boleh dipulihkan, disembuhkan dari COVID ya Tuhan. Dan bagi mereka yang mengalami pergumulan keluarga, Tuhan juga tolong. Supaya setiap mereka juga dilawat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Allah. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang oleh karena berbagai hal, berbagai persoalan mengalami kesulitan, baik itu kesulitan pencarian, kesulitan keuangan. Tuhan tolong, Engkau yang berperkara, Engkau yang campur tangan. Terima kasih Bapa, lawat umat-Mu, pulihkan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu ini, supaya Tuhan terus berkati dengan berbagai pergumulan yang ada. Biarlah gereja ini boleh melangkah maju, meraih semua apa yang Tuhan sediakan bagi gereja-Mu ini. Apapun yang akan dikerjakan ke depan, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, di mana hari-hari ini COVID semakin mengganas Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau masih punya kendali atas negeri kami, atas bangsa kami. Itulah sebabnya penanganan COVID Tuhan berkati, sehingga penanganan penyebarannya boleh terkendali oleh karena kuasa-Mu yang bekerja, oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa kami dalam upaya pemulihan dari pandemi Tuhan. Baik itu pemulihan ekonomi, Tuhan juga tolong. Supaya oleh karena anugerah-Mu Tuhan, bangsa ini keluar dari pandemi ini. Bukan dengan kuat dan gagah bangsa ini, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan. Berkati pemerintah yang ada, supaya mereka tahu apa yang mereka harus perbuat. Sehingga demikian, membawa bangsa kami keluar dari pandemi ini dengan pertolongan kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati juga gereja-gereja-Mu, dimanapun gereja-Mu hadir. Tuhan tolong, apapun bentuk pelayanan yang gereja-Mu lakukan, diberkati oleh Tuhan, membawa umat-Mu bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami bersyukur kepadamu. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saudara-saudaraku, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Namun yang pasti, kau